wa alihi washabihi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 kita akan melaksanakan diseminasi calon guru penggerak Ibu Susana Widiana SPD dari SMP Pegalan Tengah. Salawat bersalam semoga berjalan lipat pada Rasul kita Habibah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua pada kesempatan kali diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu guru sekalian, untuk mengakhirkan waktu kita buka acara diseminasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pada kesempatan kali ini ada pun susunannya. Yang pertama pembukaan, yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif modul 14 calon guru penggerak angkatan 7, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyanyian lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Hani Tresia Handayani SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru SMP PGRI Karangtengah Cianjur. Yang saya hormati khususnya Ibu Susana Widiana SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMP PGRI Karangtengah Cianjur. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan juga kita dapat berkumpul pada untuk mengikuti program diseminasi budaya positif di sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Susana Widiana SPD.
Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut berbangga karena salah satu dari guru kita di SMK PGRI Karangtengah Cianjur ini menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan diberi kelancaran sampai tugas yang terakhir, sehingga pada akhirnya nanti Ibu Susana Midiana SPD bisa menjadi guru penggerak di SMP PGRI Karangtengah Cianjur. Dengan Ibu Susana Midiana SPD menjadi guru penggerak, mudah-mudahan sekolah, saya berharap nanti sekolah ada imbasnya untuk guru-guru, untuk bapak guru di sini. Tapi bukan hanya untuk bapak ibu guru saja, tetapi juga untuk siswa-siswi SMP PGRI Karangtengah Cianjur. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu Susana Midiana SPD. Mudah-mudahan nanti perjuangan Ibu menjadi inspirasi untuk guru-guru semuanya, begitu ya. Selalu sehat Ibu Susana Midiana, tetap semangat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, acara inti yaitu diseminasi budaya positif modul 14 calon guru penggerak angkatan 7 khususan Susana Widiana. Kepada Ibu Susana Widiana dipersilahkan untuk memaparkan ilmunya. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi ya, semoga selalu semangat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang hari ini telah dapat hadir ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga masih dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu guru yang hebat, hadirnya saya di sini di depan Bapak dan Ibu tiada lain ialah untuk sharing ya, berbagi mengenai pengalaman selama mengikuti kegiatan program guru penggerak yang alhamdulillah sudah sampai ke modul 1 ya, sudah beres Bapak dan Ibu. Modul 1 itu terdiri dari 4 submodul, terdiri dari modul 1.1, kemudian 1.2, 1.3 dan 1.4. Mungkin karena semuanya ada 10 modul, jadi mungkin hanya belum 50% ya Bapak Ibu ya, mungkin hampir 35%. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu doanya. Semoga saya bisa menuntaskan sampai nanti beres 100% ya Bapak dan Ibu semuanya, mohon doanya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, modul yang telah saya pelajari itu, modul yang pertama itu adalah mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 itu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 itu mengenai visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah mengenai budaya positif. Nah, pada kali ini di pertemuan ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan aksi nyata di modul 1.4. Jadi saya harus melaksanakan pengimbasan, menyampaikan di sekolah saya sendiri, tentunya di SMP PGRI Karangtengah yang tercinta ya Bapak dan Ibu. Kemudian izinkan saya memperkenalkan di sebelah kanan Bapak dan Ibu itu merupakan fasilitator saya
beliau adalah Cepunang Wardaya MSI. Beliau berasal dari Jawa Barat juga. Kemudian di sebelah kiri Bapak dan Ibu, beliau adalah Ibu Elis Lulu Makmunah, SPD. Beliau adalah pengajar praktik. Keduanya sangat berperan dalam pengembangan kami para calon guru penggerak dalam memahami materi selama mengikuti program guru penggerak. Ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut saja ke materi. Semoga apa yang sudah saya dapat ini bisa saya sharing kembali kepada Bapak dan Ibu dengan baik, sehingga apa yang baiknya kita ambil dan bisa kita praktikkan di sekolah kita. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama ya berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta, yakni SMP PGRI Karangtengah. Tentunya untuk kemajuan sekolah tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja atau wakil kepala saja atau satu guru saja. Tentunya memerlukan kerjasama dari semua pihak, dari semua warga sekolah, baik itu pimpinan, kemudian kita pendidik, dan juga anak-anak sebagai putra-putri kita ya yang harus kita didik di sekolah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik di sini ya Bapak dan Ibu, kita mulai. Di sini ada pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, pernyataannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan pernyataan yang ketiga yaitu apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Nah, silakan ya Bapak dan Ibu berpendapat. Mari kita bersama-sama menyatakan pendapat berdasarkan pengalaman kita masing-masing ya Bapak dan Ibu. Silakan untuk pernyataan yang pertama akan dijawab oleh siapa dulu? Oh, mangga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Ustaz. Pertama, mungkin saya ingin menjawab pernyataan di satu hukuman dapat mendisiplinkan anak berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin saya sebagai guru kelas 7, 8, dan 9 di SMP PGRI Karangtengah. Untuk hukuman, mungkin bagi saya sangat setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan, tetapi hukuman ini harus berdasarkan dulu. Jadi maksud dari hukuman di sini perlu diingat, tak semua hukuman bisa dipakai. Jadi hukuman sesuai dengan aturan dan prinsip. Dengan artian kita tidak boleh memberikan hukuman di luar dari batas sewajarnya. Terutama mungkin dari era globalisasi ini, cara mengajar guru itu jauh berbeda ketika zaman dulu ya. Kalau dulu kita tahu sendiri, ketika kita jadi pelajar, guru kita galaknya seperti apa, main fisik dan sebagainya. Nah, untuk daerah seperti sekarang mungkin hukuman itu tidak bisa dilaksanakan karena metode yang kita gunakan jauh berbeda dengan metode yang dulu. Kemudian untuk kekerasan fisik sendiri, saya bukan melihat dari segi
pihak sekolah pasti ada, tetapi sebaiknya untuk hukuman tersebut tidak dianjurkan. Fisik di sini dengan artian salah satu contoh misalkan harus lari keliling misalkan, atau misalkan disetrap kalau bahasa anak itu seperti itu. Jadi kita harus memberikan hukuman itu sesuai dengan porsinya. Contoh sedikit, ini bagi pengalaman saya, kalau misalkan siswa kesiangan datang sekolah ketika jam mengajar sudah mulai, tapi siswa ada yang kesiangan, mungkin hukumannya bisa diberikan dengan cara mereka itu membersihkan apa itu ruangan, atau dengan seperti itu mereka akan berdisiplin sendiri gitu. Dari segi positifnya mungkin mereka akan terbiasa bersih-bersih di kelasnya, karena setiap hukuman itu kan harus jelas, jadi tidak harus hukuman itu berupa fisik apalagi dengan kekerasan. Mungkin itu aja dari pernyataan saya sebagai seorang guru di SMP ini. Jadi saya merasa hukuman dapat anak itu saya jawab ya. Setuju ya Pak ya? Ya, setuju. Terima kasih Pak Diki ya atas pendapatnya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang menambahkan, setuju atau tidak? Pak Diki setuju ya? Ada yang tidak setuju Bapak dan Ibu? Tidak ada. Selanjutnya ya, pernyataan yang kedua, sebetulnya ingin berpendapat dulu ini mengenai yang tadi ya Pak Diki, betul ya, betul sekali, karena zaman kita ini sudah berubah. Tentu saja cara kita mengajar betul-betul berbeda. Pemberian hukuman itu zaman dulu mah suka ada penghapus yang melayang ya Pak ya, sampai ke jidat pernah kita alami ya Pak ya. Iya, itu sudah tidak zamannya lagi ya, tidak sesuai. Oleh karena itu memang sangat sesuai sekali dengan filosofi pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajat Dewantara ya Bapak dan Ibu, bahwasanya pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam ya. Ketika kita tumbuh di tahun yang era milenium begitu ya Pak ya, sudah sangat canggih begitu, tidak bisa mengajar disamakan dengan guru-guru kita zaman dulu saat beliau-beliau mengajar kita ya Bapak dan Ibu. Betul sekali Pak Diki, saya setuju. Kemudian pernyataan yang kedua itu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak dan Ibu? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Oh, Beriska mangga. Assalamualaikum. Kita katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan oleh Ibu Susan. Saya ingin menanggapi pada pernyataan yang nomor 2 tentang pemberian hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Sepertinya sudah dijawab oleh Pak Diki ya Bu ya. Tadi Pak Diki sudah menjelaskan panjang lebar tentang pernyataan nomor 1, tetapi ada sampainya juga ke yang nomor 2. Benar, untuk hukuman siswa yang hal positif itu seperti membaca atau membersihkan halaman itu baik ya Bu ya dilakukan, karena nantinya anak jadi terbiasa untuk bersih-bersih, terus sekolah juga jadi terlihat bersih, dan supaya anaknya juga apa ya, tidak ada yang melakukan kesalahan lagi, anak lebih disiplin juga. Terus dan kalau misalnya hukumannya lebih ke fisik, mungkin nanti anak akan lebih berontak ya Bu ya untuk sekarang, untuk zaman sekarang, karena kadang anak tuh berpikir apa ya, yang dilakukan oleh kita itu akan ditiru oleh anak. Dengan demikian lebih baik hukuman itu lebih ke ya membersihkan halaman, lingkungan sekolah gitu, itu akan lebih baik sih menurut saya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka
pendapatnya. Jadi Bu Rizka juga setuju ya untuk hal ini. Pemberian hukuman yang positif itu seperti membaca tentunya bisa meningkatkan kegiatan literasi anak ya Bapak dan Ibu. Tetapi berbeda lagi kalau kita berperan sebagai guru olahraga ya. Ada saat anak terlambat lalu siswa kemudian dihukum dengan lari misalnya, boleh ya, diperbolehkan karena memang itu disiplin bidangnya begitu ya. Tapi kalau kita mungkin di luar dari pelajaran olahraga mungkin agak kurang itu juga gitu pada kurang sesuai mungkin. Sebetulnya untuk yang ketiga mengenai penghargaannya Bapak dan Ibu, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi. Apakah Bapak dan Ibu setuju untuk pernyataan yang ini? Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin berpendapat? Mangga Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersama sama Abi menjawab pertanyaan anu nomor 2. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Yang saya setuju dengan pernyataan itu karena penghargaan atau reward di saat pembelajaran di kelas itu memang sangat penting. Itu akan mendorong motivasi yang lain. Kan anak di kelas itu tidak semuanya aktif ya Bu ya. Ada yang pasif kan, yang aktif cuma beberapa orang. Kan bisa yang aktif itu di kelas bisa jadi motivasi yang baik kalau misalkan sama gurunya dikasih reward dalam mengerjakan tugas, pengerjaannya lebih awal, atau bisa menjawab pertanyaan dulu saat pembelajaran. Ya, mungkin itu saja. Baik, Bayu, terima kasih. Selanjutnya, Bapak dan Ibu mengenai penghargaan. Sesungguhnya saya pun sering ya Bapak dan Ibu, apalagi sebagai wali kelas ya Bapak dan Ibu, ketika ada siswa yang misalnya terbaik, itu sebetulnya menurut kurikulum juga sudah tidak boleh ada perankingan Bapak dan Ibu ya. Tapi untuk menghargai siswa yang rajin, misalnya kita masih sering memberikan penghargaan dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita ubah penghargaan itu bukan hanya untuk siswa yang pandai saja ya, mungkin Bapak dan Ibu. Kan ada siswa yang secara akademis itu lemah Bapak dan Ibu ya, tetapi dia itu rajin membersihkan, membantu guru, paling rajin biasanya suka ada yang seperti itu. Nah, bentuk penghargaannya bisa kita ubah untuk semua siswa. Jadi misalnya untuk siswa yang terrajin masuk sekolah misalnya, atau si paling membantu ibu guru misalnya gitu ya, atau si paling cerewet di kelas misalnya, paling aktif begitu ya Bapak dan Ibu, bisa kita ubah seperti itu. Yang penting adalah tidak menimbulkan kecemburuannya Bapak dan Ibu, agar siswa tidak menjadi yang tidak mendapat penghargaan itu menjadi down begitu ya Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama berusaha agar siswa kita itu semuanya dihargai ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita sebagai Bapak Ibu wali kelas, juga Bapak dan Ibu yang mengajar bisa memberikan atau menghargai seluruh siswa kita ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya mari kita bermain kegiatan ya Bapak dan Ibu. Kita Bapak dan Ibu silakan keluarkan kertas secari kertas saja. Kertas sedikit saja Bapak dan Ibu, sedikit, satu sobek saja. Kecil juga boleh agar nanti bisa dikepal ya. Kita berperan nanti. Nanti Bu Hermis sama Ibu Rizka atau Bu yang belakangnya boleh nanti berpasangan. Satu cari kertas saja. Nah di situ Bapak dan Ibu silakan dituliskan satu benda yang paling berharga yang Ibu dan Bapak miliki. Ya, benda ya yang paling berharga ya Bapak dan Ibu, mangga silahkan ditulis. Kecil saja Bapak dan Ibu ya, agar nanti bisa dikepal. Nanti kita berperan Anda dan rekan ya. Gak boleh nyontek kata Bu Ayu. Mari, hal berharga kan macam-macam ya Bapak dan Ibu ya. Silakan untuk menuliskan hal yang paling berharga yang Anda miliki. Silakan ditulis.
sedikit saja Pak, tidak usah besar-besar ya. Kita berperan, ada peran A dan peran B. Peran A itu tugasnya mengepalkan barang berharga tadi, dipegang kuat-kuat. Ya, pegang kuat-kuat. Rekan A dipegang ya, yang tadi itu yang sudah Bapak dan Ibu tulis dipegang. Siapa dulu yang mau jadi B? Misalnya Bu Hermi A dulu, Bu Rizka B gitu ya. Boleh Pak MD A dulu, Bu Ayu B gitu ya, bisa seperti itu. Jadi yang mengepalkan barang berharga itu adalah Bu Hermi ya, kemudian Pak MD, silahkan. Sudah Pak MD belum? Belum, apa ya kepal boleh. Silakan kepal. Lalu rekan Anda bisa mencoba membujuk, boleh dengan cara apapun, menghardik, memaksa dan lain sebagainya agar barang berharga itu bisa Anda dapatkan. Kita bermain 30 menit ya Bapak dan Ibu. 30 menit. 30 menit nanti perannya ganti, nanti Bu Rizka yang jadi A dan Bu Hani yang memohon untuk membuka gitu ya. Atau nanti Bu Ayu berperan memegang dan nanti Pak Hendy yang berusaha mendapatkan ya untuk membuka. Silakan. Mau siapa dulu? A dulu ya. Berhadapan boleh Bu? Sok. Mangga. Bu Rizka jadi B yang berusaha mendapatkan apa yang berharga di tangan Bu Hendy. Mau memohon mangga. Silakan. Bu Hendy, apakah bersedia memberikan? Ayo. Harus ngomong. Iya, betul tadi harus ngomong. Ya terserah Bu Hendy. Mau tidak barang berharganya diberikan? Iya Pak. Ini mau siapa yang jadi ayah tadi Hendy? Bebas. Kalau nggak dikasih itu nggak boleh. Oh, Hendy belum menulisnya. Hendy boleh cari kertas saja, Pak Hendy sambil saja. Nekat, ya kan? Terserah itu. Kan dengan Bapak dan Ibu ya, mohon maaf. Kan Bapak punya barang dan berharga, ya. Apakah barang berharga itu akan Bapak Ibu berikan dengan sukarela? Maka terserah ya itu. Iya, enggak ya. Dan ini yang memohon silakan berusaha sekuat tenaga agar barang berharga itu bisa dia berikan, dia buka tangannya begitu. Oke? Sekarang Pak Diki yang A dulu yang punya barang atau barang berharga, Pak Edi yang punya barang berharga. Jadi Pak Diki yang memohon, betul yang memohon. Ibu Ayu dan pendidikan ya silakan. Bu siapa yang memohon itu? Asli dengan ibu lama silakan berhadapan Bu. Silakan. Sarah Bujihan, iya Bu Ayu Sarah Bujihan silakan. Boleh yang A, B silakan kepada Ibu 30 detik ya, boleh silakan. Mohon silakan. Oh, ada pemimpin. Bujihan belum bisa. Oke. Oke, sekarang sudah Pak Diki sudah memohon ke Pak Hendy. Oh, nggak boleh. Pak Diki sudah memohon dengan sekuat tenaga. Belum sih. Belum ada. Maksimal. Saya mau tapi susah. Oke, kita Saya kasihin. perannya berganti ya Pak Diki. Sekarang Pak Diki yang punya barang berharga. Pak Hendy suruh. Ya. Sudah, silakan. Berarti sekarang Bu Hendy yang memohon ke Ibu. Bubar tertawa terus. Aku mau mandi piro. Digital satu mau berapa? Sudah Bapak dan Ibu sudah? Oke, baik. Mari kita bahas ya Bapak dan Ibu. Tadi sudah berperan ya antara kita, ada yang berperan sebagai A dan ada juga yang B. Yang A mengepalkan barang berharganya dengan sangat kuat ya, bertekad. Apakah ada yang memberikan kepada Ibu? Ada yang memberikan? Wah, tidak ada ya.
Tidak ada yang membuka ya? Tidak ada? Tidak ada. Baiklah. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Semua masing-masing memegang ya? Hebat. Kemudian jadi tidak ada alasan. Dalam kegiatan ini, mari kita renungkan sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol ketika membuka atau menutup kepala tangan. Siapa Pak? Bu? Ya, betul sekali Bapak dan Ibu. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri ya. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan. Kita beralih ke beberapa miskonsepsi yang terjadi dalam dunia pendidikan ya Bapak dan Ibu. Ilusinya adalah ketika guru mengontrol muridnya, kita ilustrasikan bahwa kita ini adalah orang dewasa yang bisa mengontrol murid kita. Sesungguhnya ini adalah bisa kita kontrol ketika siswa itu bersedia ya. Misalnya, nah kamu tidak boleh memakai aksesoris berlebihan. Dia bersedia tidak memakai karena dia merelakan dirinya untuk dikontrol. Mungkin pertimbangannya banyak karena kita orang tua, orang lebih dewasa, karena takut tidak diberi nilai misalnya seperti itu. Kemudian ilusi yang kedua adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sesungguhnya bentuk kita misalnya cukup makan hanya 1 piring saja atau 10 suap. Ada juga yang misalnya saya yang gemuk ini makan sedikit tapi sebenarnya tetap gemuk misalnya seperti itu. Kita bisa berbeda ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, perubahannya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, punya tujuan masing-masing. Seorang siswa bisa patuh terhadap guru karena takut tidak mendapat nilai, takut dihukum dan lain sebagainya. Ada juga siswa yang melanggar itu, dia merasa kecewa pada dirinya, apa dia itu latar belakangnya broken home dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu itu makanya setiap orang memiliki gambaran atau tujuan yang berbeda-beda ya. Kemudian yang ketiga, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itulah mungkinnya Bapak dan Ibu kekeliruan yang sering kita lakukan ketika di kelas. Pada saat siswa melakukan kesalahan, maka kita memvonis dia sebagai siswa yang nakal gitu ya. Padahal semua siswa memiliki alasan. Jadi nanti kita akan bertemu dengan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ketika siswa itu melanggar peraturan, misalnya seorang siswa terlambat sekolah, itu mungkin yang pertama dia belum sarapan, tidak sempat sarapan ya, tidak punya uang misalnya untuk ongkos ke sekolah, jadi dia berjalan kaki misalnya, atau manajemen waktu dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bahas selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dulu seperti itu. Saya kumaha pimpinan, saya murid kumaha guru misalnya ya. Nah sekarang perubahannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi murid itu bisa kita kontrol ketika dia bersedia, tapi selanjutnya di waktu yang lain dia bisa tidak patuh terhadap kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar siswa bisa patuh? Jadi kita harus gali dari motivasi dirinya sendiri, dari motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi kita sebagai guru itu berada di posisi motivasinya eksternal Bapak dan Ibu, karena kita berada di luar, bukan di dalam diri siswa. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi ketika gagal membujuk, maka dipaksa ya, silakan masuk. Misalnya kamu menurut wae gitu ya, kita langsung jadi memaksa dulu ya seperti itu. Sekarang kita bisa mengubah agar kita bisa bersama-sama itu melalui kolaborasi ya. Peraturan itu tidak bisa kita laksanakan sendiri, tapi melalui kerjasama dengan para guru. Kemudian struktur kelasnya, setiap kelas diperbaiki ya sistemnya, agar kita bisa bekerja sama dan melaksanakan keyakinan kelas atau peraturan secara konsisten ya Bapak dan Ibu. Kemudian model berpikir menang kalah seperti tadi ya.
saya mempertahankan barang berharga yang saya miliki. Saya tidak memberikan, saya menang nih, begitu ya. Tapi tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita harus berpandangan sekarang itu model berpikir menang dan menang, gitu ya. Kita menang mempertahankan barang berharga kita. Di satu sisi juga kita menang sudah berusaha meskipun tidak berhasil. Ya. Pola pikirnya kita ubah, kemudian mengubah agar berpandangan sama, gitu ya. Berubah menjadi berusaha memahami pandangan orang lain. Ibu Susan menyukai warna biru, Pak Diki menyukai warna pink. Oh, dibalik ya. Ibu Susan menyukai warna pink, Pak Diki menyukai warna biru. Bisa tidak mengubah pandangan? Pak Diki suka warna biru aja biar sama kayak Ibu Susan. Bisa nggak seperti itu? Tidak ya. Makanya kita berusaha memahami. Ibu Susan suka warna biru atau Ibu Susan suka warna pink, Pak Diki suka warna biru. Kita bersama-sama karena hidup itu akan lebih indah jika berbeda-beda ya, berwarna-warni. Ya betul sekali Bapak dan Ibu. Banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, tentunya akan mengubah mindset kita mengenai pelayanan kita terhadap anak ya. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwasanya kita dalam mendidik itu tidak hanya, jadi ada istilah menghamba gitu ya, yang diistilahkan oleh filosofi KHD itu Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu menghamba kepada anak. Anak itu kita ibaratkan sebagai benih. Kalau kita menanam padi, gitu Bapak dan Ibu, atau kita menanam bunga misalnya, kita ibaratkan anak itu adalah benih itu. Maka kita harus menyiapkan apa Bapak dan Ibu kalau kita mau menanam bunga? Pupuk, apalagi Bapak dan Ibu, benihnya yang bagus. Kemudian setiap hari bagaimana Bapak dan Ibu? Disiram, diberi pupuk ya Bapak dan Ibu. Begitupun siswa kita Bapak dan Ibu, kita siapkan ruangan kelasnya yang nyaman ya. Bagaimana siswa akan bisa belajar dengan baik jikalau kelasnya kotor misalnya, lalu tata tertib tidak teratur dengan baik. Jadi kelas anak-anak tidak bisa belajar dengan aman dan nyaman ya Bapak dan Ibu. Makanya kita sebagai pendidik menyiapkan tempat yang terbaik untuk putra-putri kita. Kita ikut turun untuk mengatur kelas. Kemudian berlanjut kepada disiplin positif ya Bapak dan Ibu. Kata disiplin biasanya sering dihubungkan dengan hukuman ya biasanya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya. Jadi kita itu mendisiplinkan siswa dengan menghindari ancaman, hukuman dan lain sebagainya. Lalu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya kita sebagai guru kepada siswa agar siswa patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena ketika siswa dihukum itu tidak nyaman ya, siswa juga menjadi tidak mau, menjadi parno ketika mendengar kata dihukum gitu, dipanggil oleh ibu guru langsung bek gitu ya, jadi takut anaknya. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini menciptakan murid yang merdeka secara utuh ya Bapak dan Ibu, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari dalam diri siswa, yakni melalui motivasi internal bukan eksternal. Jadi kita adalah motivasi eksternal bagi siswa. Kita sebagai pendidik itu bukan menuntut, tetapi menuntun ya Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa menuntut siswa menjadi pandai atau nilainya harus baik, tapi kita bisa memberikan pelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan agar siswa bisa terbawa oleh Bapak dan Ibu. Kemudian disiplin positif yang telah tadi kita bicarakan ini untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan ya Bapak dan Ibu. Biasanya kita kalau menilai kan dari secari kertas saja hasil nilai ulangan ya Bapak dan Ibu. Misalnya nilai matematika ada yang 70, 75 bervariasi ya. Ternyata
itu tidak memenuhi, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, karena memang akademis butuh sekali, ya perlu sekali, tetapi harus dibarengi dengan pertumbuhan nilai-nilai kebajikan pada siswa. Jadi nilai karakternya juga harus dinilai, ya, tidak akhir semester saja atau di tengah semester saja kita mengadakan penilaian, tetapi setiap kita bertemu dengan siswa itu dinilainya Bapak dan Ibu karakternya, siswa ini sopan atau tidak, gitu ya, apakah pada saat pembelajaran berdoa atau tidak. Kemudian Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu sudah sangat mengenal, sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, empat kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang keenam mandiri. Keenam profil pelajar Pancasila ini harus kita ajarkan atau kita nilai ke siswa secara utuh. Tidak bisa siswa hanya beriman bertakwa saja tapi tidak bergotong royong, tidak seperti itu. Jadi siswa harus mencapai semua nilai-nilai kebijakan kebajikan ini, ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah di sekolah kita itu sudah mengadakan pembiasaan, ya Bapak dan Ibu, mulai dari hari Senin sampai Jumat. Hari Senin upacara bendera seperti biasa, kemudian hari Selasa senam bersama, ya Bapak dan Ibu. Jadi siswa selain mendapatkan akademis, ilmu-ilmu di kelas, juga fisiknya terlatih, jadi sehat jasmani dan rohaninya. Hari Rabu kita berkebun, siswa diajarkan untuk tidak melupakan kodrat alamnya, ya Bapak dan Ibu, karena kita geografisnya terletak di Cianjur, ya. Kemudian tumbuhan, bukan tumbuhan, ya, hasil apa, hasil bumi apa yang kira-kira sangat terkenal dari Cianjur, Bapak dan Ibu, ya? Padi pandan wangi, beras pandan wangi, ya. Jadi siswa tidak lupa untuk berkebun, karena untuk menanam padi membutuhkan lahan yang banyak dan luas, membutuhkan biaya yang besar pula, gitu ya. Tetapi kita mencoba untuk melatih siswa belajar bercocok tanam, ya, seperti tanaman palawija dan lain sebagainya, atau obat-obatan yang bisa kita tuai pada saat sudah tumbuh besar, ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hari Kamis kita melaksanakan bersih-bersih, ya Bapak dan Ibu, semua kelas kita melaksanakan pembiasaan dulu mulai dari 7.15 sampai dengan pukul 8. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian hari Jumat kita melaksanakan yasinan, ya, Asmaul Husna secara bersama-sama selain di kelas masing-masing. Sebelum pembelajaran dimulai juga setiap Jumat kita mengadakan pembiasaan membaca yasin dan Asmaul Husna. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa, bertuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ya Bapak Ibu. Semoga melalui pembiasaan-pembiasaan yang sering kita lakukan tadi, semoga bisa membentuk karakter siswa yang semakin baik, ya, semakin hari. Selanjutnya Bapak dan Ibu, keyakinan kelas yang harus kita lakukan di kelas itu, jadi keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, jadi peraturan sekolah juga sama, tetapi kita ubah keyakinan kelas itu menjadi pernyataan-pernyataan universal yang tidak terlalu jadi mudah dicerna oleh anak, gitu ya, sesuai dengan yang dialami mereka di kelas. Misalnya kita hindari kata-kata negatif, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ubah kata-katanya menjadi buanglah sampah, ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita ubah misalnya jangan mencoret-coret tembok, misalnya bisa diubah menjadi jagalah kebersihan kelas, misalnya masuk tidak boleh terlambat, misalnya kita ubah menjadi boleh disiplin atau patuh pada peraturan. Itu kan tidak ada kata negatifnya Bapak dan Ibu, ya. Jadi kita ubah, kita membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas, ya, karena setiap kelas itu akan berbeda. Biasanya kelas yang rajin itu tidak perlu kita bahas lagi, itu mungkin bisa diperdalam lagi pada pendidikan karakternya, ya.
Misalnya di sana nomor 1 misalnya membaca al-qauluna pada saat sebelum pembelajaran dimulai, bisa kita tekankan itu. Jadi setiap kelas peraturannya atau kita kenal dengan keyakinan kelas itu bisa berbeda ya Bapak dan Ibu. Jadi keyakinan kelas ini tidak untuk selamanya. Jadi ketika sudah ada yang perlu direvisi, kita ubah lagi ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 8A. Jadi kami mencoba untuk setiap siswa itu membuat peraturan ya, dengan menghilangkan kata tidak atau jangan dan lain sebagainya. Itu setiap siswa menuliskan pendapatnya, kemudian maju ke depan, dan nanti kita sebagai wali kelas tinggal menyortir saja Bapak dan Ibu. Kalau sekiranya sama, ini kelas 8A itu kan terdiri dari 33 siswa. Nantinya akan kita lihat, kita cek sebagai wali kelas. Nanti mungkin saja ini hanya bisa menjadi 5 atau 6 keyakinan kelas seperti ini Bapak dan Ibu. Nantinya keyakinan kelas setelah kita perbaiki ya Bapak dan Ibu, kita pilih-pilih, kita pilih, harus ditandatangan oleh semua warga kelas 8A. Jadi ketika siswa ada yang melanggar itu langsung kita panggil, nah kamu ingat keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Oh iya Bu, saya tidak disiplin karena masuknya kesiangan, seperti itu ya. Jadi kita bisa kembalikan karena mereka yang membuat peraturan sendiri. Asalnya kan kita sekolah yang benar itu yang membuat peraturan. Nah sekarang kita kelas sendiri yang membuat peraturan. Jadi siswa yang melanggar dia yang membuat sendiri. Jadi nanti dia sadar sendiri. Ya, nah itulah kita ingin menumbuhkan kesadaran dirinya dari dalam dirinya. Jadi motivasi internalnya yang dilatih Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu yang ingin kita bahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, tentunya mengenai sandang, pangan, dan papan. Seperti kita ketahui, murid kita itu tidak seluruhnya berada pada ekonomi menengah ke atasnya. Ada juga yang menengah ke bawah dengan latar belakang yang broken home dan lain sebagainya, atau tinggal bersama nenek, jadi atau perceraian seperti itu. Kemudian rasa kasih sayang dan ingin diterima. Jadi semua manusia ini disayangi kan Bapak dan Ibu. Jangankan murid kita saja Bapak dan Ibu, tentunya akan sangat bahagia jika disayangi ya, baik oleh siswa, baik oleh keluarga. Kemudian ingin juga diterima. Kita siswa kita itu jangan sampai kita mengedepankan saja siswa-siswa yang pandai Bapak dan Ibu, tetapi juga siswa yang kurang itu kita coba raih. Mungkin boleh nanti belajarnya dikelompokkan dengan siswa yang sudah pandai, sudah rajin, jadi Bapak dan Ibu kita satukan. Mungkin saja lama-kelamaan bisa terbawa, asalnya tidak mau ke depan kelas, tapi karena bareng-bareng satu kelompok akhirnya mau gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Sesungguhnya setiap orang ada merupakan kebutuhan dasar yang ingin menguasai. Wah saya nih paling ini nih, paling saya juga paling ini. Biasanya ketika anak-anak yang nakal itu, bukan nakal berarti ya, agak berbeda dari siswa yang lain itu, biasanya ada kebutuhan dasarnya ingin menguasai, biasanya ada seperti itu. Kemudian kesenangan, siswa juga selain ingin mendapat ilmu juga butuh kesenangan ya. Makanya ketika dalam pembelajaran kita selingi dengan ice breaking gitu ya. Kita usahakan agar disesuaikan dengan waktu, tentunya kita berikan kebahagiaan untuk mereka di kelas gitu, agar tidak monoton dalam belajar. Kemudian juga yang terakhir yaitu kebebasan. Ketika kita memberikan tugas itu tidak terpaku, misalnya kamu harus mengerjakan tugasnya dengan cara mencatat misalnya. Kalau anaknya malas mencatat, boleh Bu buat video, boleh, kenapa tidak ya? Kita beri kebebasan asal mereka mengerjakan. Bahkan sekarang itu siswa kan sudah pandai sekali ya dengan IT-nya, lebih hebat dari kita. Nah
ketika siswa ada yang melakukan kesalahan di kelas Bapak dan Ibu, mungkin kita harus merenungkan ini juga ya Bapak dan Ibu. Tidak langsung kita memvonis bahwa anak itu anak nakal, tapi kita harus mengetahui dulu latar yang menyebabkan dia melakukan itu ya. Jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita menghadapi siswa yang agak berbeda dari siswa yang lain ya, ketika mereka melanggar peraturan itu, ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum. Misalnya ketika siswa, posisi penghukum itu adalah biasanya ada suara tinggi, langsung membentak begitu ya. Kenapa kamu? Ya langsung seperti itu. Emosi kita yang langsung tinggi itu berarti kita sebagai guru adalah tipenya penghukum ya Bapak dan Ibu. Atau yang kedua adalah membuat rasa bersalah dengan nada yang agak turun, jadi tidak seperti tadi penghukum. Kita membuat siswa, kesalahan apa kamu tadi? Kenapa kamu tidak kasihan sama ibu gitu ya? Nah itu biasanya membuat siswa, iya. Jadi hatinya yang hatinya yang kita yang ingin kita tuju, tetapi membuat siswa merasa bersalah gitu ya. Kemudian ada juga yang sebagai teman, menganggap guru dan siswa itu adalah teman. Kemudian yang pemantau itu lebih kepada si pendidik itu hanya memberitahukan peraturan saja tanpa ada engkel-engkel senyum atau dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian kalau posisi manajer adalah posisi di mana kita menggali dulu kesalahan siswa yang dilakukan, kemudian siswa itu sadar atau tidak, kemudian dicari solusinya bersama-sama. Nah itu posisinya manajer. Nah sekarang Bapak dan Ibu ada video sebagai contoh. Nanti Bapak dan Ibu tentukan ya, apakah termasuk posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah teman, pemantau, atau manajer ya Bapak dan Ibu. Mari kita lihat cuplikan videonya seperti ini. Ingat, kenapa kamu siaran? Berapa kali kamu siaran? Mau lari? Hari ini kamu harus lari ke belakang jerak. Nah, Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, posisi kontrol seperti apakah yang tadi Bu Susan lakukan? Penghukum ya Bu Ayu? Ya. Selanjutnya kenapa kamu siaran lagi? Kamu tidak kasihan sama aku. Kamu ingin dihibur oleh para kawan, kamu tidak bisa membina kamu. Kamu ingin diberi balikan sama ibu kepala. Kamu terus terlambat. Kamu senang sekali membuat ibu tersiksa. Nah, Bapak dan Ibu, tadi Ibu Susan berperan sebagai apa ya tadi? Membuat rasa bersalah ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Best friend dengan siswa kita. Terlambat lama sekali. Nanti kan tidak. Jadi bagaimana nanti istirahat kami tinggal dalam kebijakan ketertinggalannya. Oke? Nah Bapak dan Ibu, tadi saya berperan sebagai apa? Pemantau ya Bapak dan Ibu.
karena hanya memberikan memberitahukan hukumannya saja, konsekuensi. Kenapa hari ini keyakinan masalah yang telah di rumah ada siapa saja? Nah, kepada Ibu tadi yang terakhir saya berperan sebagai posisinya manajer ya. Jadi kepada Ibu sebetulnya ketika saya menyampaikan seluruh materi ini, saya seperti menampar diri saya sendiri ya Bapak dan Ibu, karena saya juga sering melakukan kesalahan seperti itu Bapak dan Ibu. Kadang saya menghukum gitu ya, kadang saya juga menjadi seperti teman dengan anak, kadang juga saya membuat siswa merasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ibu? Sering itu saya lakukan ya, saya seperti menampar pipi saya sendiri Bapak dan Ibu. Tetapi sebagai pendidik tentunya kita pantang mengajar sebelum belajar Bapak dan Ibu. Kita akan terus mengupdate pengetahuan kita agar kita bisa mengabdi kepada siswa Bapak dan Ibu ya. Kita mencoba untuk menjadi manajer ya ketika kita menghadapi siswa. Nah, yang terakhir kepada Ibu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah contoh penyelesaian masalah ketika siswa melanggar keyakinan kelas yang telah kita susun tadi Bapak dan Ibu ya di kelas. Maka ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas adalah misalnya, nak kamu terlambat, ibu pun pernah melakukan hal yang sama, ibu pernah terlambat, kita semua pernah terlambat. Nah, validasinya, tetapi semua orang memiliki alasan. Lalu apa alasan kamu terlambat? Nanti siswa akan berbicara alasannya apa, kemudian langsung kita tanyakan, lalu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar hari ini. Jadi siswa ingat saja saya melanggar ini. Nah, lalu kita carikan solusinya. Segitiga restitusi ini bukan untuk menghukum siswa, tetapi untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan, kemudian mengembalikan ke kelompok ke dalam kelas Bapak dan Ibu. Jadi kita berusaha untuk menghindari hukuman, tetapi membantu siswa untuk memperbaiki dan mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Ini ada contohnya Bapak dan Ibu, mari kita simak bersama-sama. Contoh praktis segitiga restitusi. Apakah dengan selalu menghafal dan kali ini tadi berangkat dari rumah jam berapa? Lalu setelah kita ini nah, ingat ini apa terlambat. Ingat terlambat ini
banyak perbedaan dari jenis sekolahnya juga berbeda-beda, ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan, tapi kita harus belajar terus menerima. Kemudian di rumah juga sendiri atau banyak ya, ada ayah, ada ibu, ada adik kakak itu tidak menurut Tri lebih seru banyak atau sendirian? Sebenarnya ya, nah menurut Tri juga sama. Nanti kalau di kelas Tri akan merasakan pengalaman yang itu ketika Tri bergabung dengan teman-teman yang lain ya. Kemudian juga kira-kira masih ingat nih keyakinan kelas apa yang telah dilaksanakan? Saya bukan sebagai jawab. Kita buka sesi pertama untuk 2 orang penanyakan. Ya, mangga Bapak Ibu, saya persilahkan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin bukan pertanyaan ya, tapi mungkin sedikit menambahkan saja ya. Bahwa kita ketahui bahwa setiap kondisi siswa itu pasti akan berbeda. Bagaimana cara penanganan setiap siswa ya, setiap siswa. Tapi boleh digarisbawahi bahwa ada yang namanya proses ya, bahwa manusia itu pasti akan berubah ya. Mungkin misalnya si anak itu dia masuk sekolah, kita keluar dulu misalnya dari kalau dia masuk TK dulu gitu ya, terus SD gitu ya, terus SMP, terus SMA, bahkan itu bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya yaitu kuliah. Nah itu yang namanya berproses awal dalam pendidikan gitu ya. Mudah-mudahan dalam pola pikirnya pun akan ada perubahan. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herni ya atas tambahannya. Betul sekali Bapak dan Ibu, kita memang berproses ya Bapak dan Ibu, tidak serta-merta langsung bisa mencapai posisi atau bisa memahami ilmu dengan langsung 100% Bapak dan Ibu ya. Kita semuanya berproses. Insya Allah kita lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Herni. Terima kasih Bu Herni dan Bu Susan yang sudah menjawab. Untuk mungkin untuk yang lainnya, Bapak Ibu guru, saya persilakan untuk yang mau bertanya. Cukup ya Bu. Oke, cukup. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan tutup acara ini karena sudah selesai alhamdulillah. Ibu ada yang disampaikan Pak? Akhir malam kita dimensi dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan dari saya, kesempurnaan pastinya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir malam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas ini kita sepakati bersama-sama agar dalam berjalannya nanti pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tertib ya, dari hari ke hari semakin menuju ke arah yang lebih baik ya. Nanti kalian boleh misalnya yang kalian tahu peraturan apa? Jangan membuang
sampah sembarangan. Atau tidak apa? Tidak apa tadi? Tidak tepat waktu misalnya. Nah, sekarang kita membuat keyakinan kelas dengan menghindari kata-kata ini. Jangan, tidak, itu kita hindari. Contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Bisa kita ubah menjadi positif bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya misalnya. Lalu apa lagi? Tidak tepat waktu misalnya. Tidaknya boleh dihilangkan, kita ganti dengan apa? Harus tepat waktu. Nah, boleh. Harus tepat waktu atau dengan kata lain disiplin boleh misalnya. Disiplin waktu. Nanti kalian akan ibu bagikan masing-masing satu lembar kertas ini ya. Nanti kalian boleh menuliskan barangkali punya ide untuk keteraturan keyakinan kelas kita ya, agar kelas kita menjadi kelas yang tertib ya, belajar bisa dengan baik. Nanti kalian boleh menuliskan idenya, boleh apa saja. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Sekarang ibu bagikan dulu. Melaksanakan peraturan. Oke, dimulai.